Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan mempresentasikan tugas besar pengantar komputer software 2 yang berkaitan dengan farmasi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 11 TPB 37 dan berikut merupakan anggotanya. Nama saya Miranti Amalia dengan NIM 121260137 dari program studi farmasi. Nama saya Anissa Vanilla dengan NIM 121260117 dari Prodi Farmasi. Nama saya Viranti Putri Utami, NIM 121260116, Prodi Farmasi. Program yang kami buat adalah program pendataan faktur pembelian obat di apotik. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Fungsi utama dari bahasa pemrograman adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang diinginkan. Perkembangan bahasa program ini tentu menciptakan berbagai inovasi teknologi yang membantu masyarakat dalam kehidupan. Contohnya seperti program yang sedang kami kembangkan, yaitu pendataan faktur pembelian obat yang mempermudah pekerjaan dalam dunia kesehatan, khususnya farmasi. Faktur pembelian obat adalah cek tagihan yang menjadi bukti tertulis dari pelayanan farmasi tentang daftar obat yang dibeli. Daftar tersebut bisa berisikan nama obat, jumlah obat, hingga harga obat yang akan dibayar. Berikut merupakan programnya. Di baris paling awal atau baris paling pertama menggunakan hashtag include iostream atau yang biasa disebut dengan file header. Gunanya agar nanti bisa mengakses output dan input seperti sin dan cout. Lalu selanjutnya menggunakan hashtag include string.h. Selanjutnya, di baris keempat kita menggunakan tipe data enumerasi. Tipe enumerasi adalah tipe data yang nilainya terbatas pada nilai-nilai yang telah terdefinisikan saja. Tipe enumerasi digunakan untuk membuat tipe data yang nilainya pasti, sehingga program ini cocok menggunakan tipe data enumerasi. Digunakan bulan Desember, Januari, Februari, dan yang terakhir adalah Maret. Selanjutnya menggunakan using namespace std. Merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi dan file yang terdapat pada using namespace std. Dan tanda titik koma atau semikolon digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diberi dengan tanda semikolon. Selanjutnya, kita menggunakan integer main. Kode integer merupakan tipe data angka bulat. Dengan demikian, kode program main ini akan dimasukkan dan menghasilkan sebuah angka bulat. Lalu selanjutnya kita menggunakan struct. Struct adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Struct bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Selanjutnya kita menggunakan char. Char dalam bahasa C++ digunakan untuk menampung satu digit karakter, baik huruf maupun angka. Di sini, kapasitas elemen yang digunakan adalah 20 dan 30 elemen. Yang pertama adalah char nomor faktur, sebanyak 20, kapasitas 20 elemen. Lalu char tanggal faktur, kapasitas 20 elemen. Lalu char nama PBF dengan kapasitas 30 elemen. Lalu mulai masuk ke char nama obat. Yang pertama dengan kapasitas 30 elemen. Terus char ID yang pertama dengan kapasitas 20 elemen. Char nomor batch yang
Yang pertama dengan kapasitas 20 elemen. Lalu cara harga obat yang pertama dengan kapasitas 20 elemen. Selanjutnya kita ulang dari nama obat hingga harga obat sehingga terbentuk 3 kelompok. Diubah menjadi 2, lalu 3. Lalu setelah itu menggunakan cara harga total untuk mengetahui total harga dari semua obat yang dibeli dengan kapasitas 30 elemen. Masukkan karena ini merupakan faktur pembelian bulanan, tutup dengan tanda semikolon dan kurung kurawal. Selanjutnya adalah menggunakan strcpy yang tujuannya adalah untuk menyalin string karakter dari sumber ke tujuan. Sama seperti ini, kita menggunakan nomor faktur hingga harga total. Dimasukkan nomor fakturnya agar nanti bisa terdapat output, lalu titik koma sebagai pengakhir pernyataan. Setelah nomor faktur digunakan tanggal faktur. Tanggal yang digunakan adalah 13 Maret 2021. Selanjutnya adalah strcpy nama PBF. Namanya adalah PT Encefal Putra Mega Trading. Titik koma sebagai akhir pernyataan. Selanjutnya adalah mulai masuk ke naba obat. Nama obat yang pertama adalah simvastatin 10 mg. Lalu jumlah obat dimasukkan sebanyak 3 box. Lalu selanjutnya adalah expired date obat yang pertama. Yaitu 31 Desember 2022. Selanjutnya adalah nomor batch. Yang pertama. Di sini adalah HTS VNC 76114.
Dan yang terakhir adalah harga obat yang pertama. Harganya adalah 13.500. Lalu dilakukan perulangan hingga terdapat 3 kelompok obat. Untuk yang kedua adalah Sakotonik ABC Strawberry 30 ml. Sakotonik. Ini 30 ml dengan jumlah 30 botol. Expired date-nya 31 Maret 2023. Nomor page-nya kita ubah menjadi 3213C8. Harganya adalah 10.600. Lalu kita masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu nama obat yang ketiga adalah Woods Lozenges. Dengan jumlah obat 1 box. Start date-nya 13 Maret 2023. Lalu nomor batch yang ketiga diubah menjadi 022395. Dengan harga satuan adalah 2.350. Lalu setelah itu kita menggunakan STRCPY, harga total dari semuanya, yaitu adalah 74.650. Pernyataan diakhiri dengan semikolon. Lalu ditutup dengan A. Bulan akhirnya adalah bulan Maret, titik koma. Lalu selanjutnya adalah fungsi output. Fungsi output adalah fungsi yang akan ditampilkan di layar ketika program di-run atau dijalankan. Fungsi yang digunakan kali ini adalah cout. Setelah simbol kurang dari, kita memasukkan teks yang ingin ditampilkan ketika program di-run. Teks harus diapit dengan tanda petik, dan untuk membuat baris baru, kita bisa menggunakan ENDL atau simbol garis miring N. Di sini, kita menggunakan ENDL. Yang pertama adalah nomor faktur. Lalu yang selanjutnya adalah tanggal faktur.
Lalu selanjutnya adalah nama PBF. Titik koma. Lalu selanjutnya adalah nama obat yang pertama. Selanjutnya jumlah obat yang pertama. Jangan lupa menggunakan tanda petik. Setelah jumlah obat yang pertama adalah expired date yang pertama. Setelah itu adalah nomor batch. Dan yang terakhir adalah harga. Lalu kita ulangi sehingga terbentuk 3 kelompok seperti tadi. Dan nomor 1 diganti dengan 2. Dan juga 3. Lalu di sini juga kita menambahkan harga total. Dan juga ditambahkan bulannya sebagai keterangan bulan apa. Dan untuk mengakhiri pernyataan menggunakan semikolon. Dan yang terakhir digunakan adalah return 0. Return 0 menutup fungsi main dan juga mengakhiri kode program bahasa C++. Ketika program di-run atau program dijalankan, maka berikut hasil yang didapatkan. Program akan mengeluarkan nomor faktur, tanggal faktur, nama PBF, nama obat, jumlah obat, expired date,
nomor batch, dan harga yang telah tadi dimasukkan. Lalu program pun selesai.